Oke, kita mulai kuliah kita tentang analisis diskriminan atau linear. Yang kita bahas ini linear diskriminan. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah kelihatan? Mungkin satu aja yang mewakili ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, kita lanjut ya. Oke, kita akan bahas tentang linear diskriminan atau analisis diskriminan. Ini teori singkatnya, teori lebih detailnya tentang penurunan formulasinya bisa dibaca di buku. Kalau di sini dasar-dasarnya kemudian nanti kita coba dengan contoh soal. Baik, sebenarnya tentang linear diskriminan, kalau misalnya kayak kemarin kita bahas tentang pengelompokan ya, baik K-means clustering, aglomeratif maupun fuzzy C-means, itu kan sebenarnya pingin mengelompokkan data-data itu sedemikian hingga sesempurna mungkin. Jadi istilahnya pengelompokannya fix, bisa menjangkau semua ya, tanpa ada yang overlap, tanpa ada yang bertumpukan ataupun overlap. Contohnya misalnya datanya ini sudah kelihatan seperti ini ya, ada dua klaster, seperti ini ada dua kelompok atau dua kelas. Ukurannya di sini kalau berdasarkan grafik itu berarti ada atribut yang ke kanan maupun ada atribut yang ke atas karena kita gambarkan sebagai dalam diagram Cartesius. Jadi ini bisa kita nyebut X sama ini Y atau kadang-kadang kita nyebut X1, X2. Dua dimensi, ini dua dimensi digunakan untuk menggambarkan supaya visualisasinya lebih mudah. Tiga dimensi juga bisa, tetapi nanti visualisasinya akan lebih kompleks. Nah, harapannya bagaimana caranya membagi, kalau ini sudah klasernya sudah terbentuk seperti ini ya, tetapi bagaimana caranya supaya ukurannya ini bisa menjadi ukuran yang termudah. Jadi istilahnya ukuran termudah itu seperti apa? Misalnya ukuran termudah itu kalau kita bisa mengukur kelompoknya itu dalam satu ukuran atau di mapping ke dalam satu ukuran. Kalau seperti ini, kelompok ini di mapping ke atribut ke bawah misalnya, dan kelompok yang hijau di mapping ke atribut bawah. Kalau seperti ini, yang lebih dari ini pasti masuk ke hijau, yang kurang dari ini masuk ke biru. Tetapi ada bagian yang overlap, yang tumpukan di sini. Bagaimana caranya supaya ini kalau ada misalnya saya punya sebuah fungsi yang akan memapping, memetakan setiap kelompok yang ada di sini menjadi satu nilai, begitu juga ini menjadi nilai skalar ya yang tidak bersinggungan. Kalau ini di mapping ke bawah dia bersinggungan. Nanti di mapping ke kiri itu juga akan bersinggungan. Tetapi kalau kita mapping ke garis miring ini, ya di mapping ini, jadi ada fungsi yang memetakan nilai XY ini ke sini, ke sumbu ini, semua yang ada di sini akan masuk ke sini. Kalau yang biru akan masuk ke sini sehingga tidak ada singgungan, tidak ada overlapping. Nah, bagaimana menemukan sebuah fungsi yang bisa mapping ini? Ini sederhananya dua kelas, atributnya juga sederhana yaitu 2 X1 dan X2 atau X dan Y. Tapi bisa di mapping,
bisa dimasukkan ke dalam fungsi menjadi satu nilai. Tujuannya itu. Nah, kalau seperti ini ya, maksudnya kalau ini kita mapping standar, kalau ke bawah itu tadi kan misalnya ini pakai kuning, ini biru. Kalau di ini hijau ya anggap aja yang hijau itu ke kuning gitu ya. Nah, ada sebuah fungsi gimana caranya supaya apa ini istilahnya selisih di antara anggota internalnya itu ya sekecil mungkin. Jadi apa di antara perbedaan antar anggota internalnya itu sekecil mungkin, tetapi perbedaan antar kelompoknya itu sebesar mungkin. Ini istilahnya dipisahkan sejauh mungkin. Kalau secara formula nanti seperti ini. D itu adalah perbedaan antara dua kelas itu. Kemudian S2 dan S1 itu perbedaan internalnya antar anggota di dalam kelompok itu. Bagaimana caranya supaya perbedaan intern itu sekecil mungkin, tetapi perbedaan antar kelompok itu sebesar mungkin. Tujuannya kan klasterisasi itu kan supaya bisa secara tegas untuk membedakan antar kelompok-kelompoknya. Kalau kita di sini bahasanya adalah dua kelompok, berarti kelompok satu dan kelompok dua harus secara tegas bisa dibuat berjauhan dengan cara kita menemukan sebuah fungsi yang memetakan itu. Ya. Nah, diformulasikan seperti ini, seperti pada fase simin kita akan menemukan sebuah fungsi objektif, ya, semakin besar atau tergantung itu maksimisasi atau minimalisasi. Ini sebagaimana kalau ini adalah karena tujuannya kalau ini semakin besar dan ini semakin kecil, hasil pembagiannya tentu akan semakin besar, ya, karena diparameteri oleh ini. Tetapi kalau ini semakin besar hasil pembagiannya akan kecil. Nah, ini bisa dinyatakan seperti formula yang kedua ini. Mu di sini, ini bacanya mu. Mu itu adalah istilahnya rata-rata atribut dari kelompok kedua. Ini mu satu berarti rata-rata atribut dari kelompok satu. Kalau atributnya ada dua, X dan Y berarti rata-rata X dan rata-rata Y. Sedangkan S1 dan S2 itu jarak internal masing-masing kelompok. Nanti diturunkan lagi formulanya itu jadi seperti ini. Kita punya sebuah matrik, di sini matrik atau fungsi A yang bisa digunakan untuk memapping itu. Nah, kalau diturunkan jadi seperti ini, bisa detailnya nanti ada bisa dilihat di bukunya. Ini termasuk bisa kita selesaikan dengan optimasi Rayleigh quotient yang akhirnya akan seperti ini. Nanti kalau ini diturunkan lagi SB ini sebenarnya nanti bentuknya ini nanti dikalikan dengan transpose A-nya dan sebagainya. Akhirnya nanti ya setelah diturunkan lagi dapatlah A-nya, kita mau menyelesaikan A-nya itu merupakan matriks ini SW minus 1 ya ke sini ya. Minus 1 itu maksudnya di sini inverse matrik gitu. Jadi saya ulangi lagi, sebenarnya tujuannya ini adalah bagaimana saya bisa menemukan sebuah fungsi atau dalam hal ini langsung adalah matrik transformasi yang bisa memetakan setiap nilai yang ada di X, objek X yang punya atribut X1, X2, X3 dan seterusnya ke dalam satu
satu nilai skalar Z yang bisa membedakan anggota kelompok-kelompoknya. Ya, baik. Nah, A-nya ini bisa dihitung dengan melakukan SW itu scatter matrix untuk gabungan kelompok ini. Inversnya dikalikan dengan selisih M di sini adalah rata-rata. Ya, rata-rata original, rata-rata asli dari atribut masing-masing kelompok. Ya, kalau ini diturunkan lagi, ya, SW sendiri, SW-nya scatter matrix gabungan itu merupakan gabungan dari SW1 scatter matrix dari kelompok 1 kelas 1 dijumlahkan dengan scatter matrix dari kelompok kedua. Masing-masing dikalikan dengan jumlah kelompoknya masing-masing dikurangi 1 dibagi dengan perkalian jumlah kelompok masing-masing dikurangi 1. Itu nanti SW. Cara mencari SW1 nanti bagaimana? Nah, kita nanti lihat di contoh pengerjaannya. Kemudian H itu sebenarnya di sini adalah threshold. Jadi threshold itu satu garis yang membatasi dari sini ke sini. Bahwa kalau melebihi dari garis itu masuk kelompok mana. Gitu ya. Itu seperti ini. μ1 tambah μ2 dibagi 2. μ1 sendiri itu merupakan perkalian antara means dari data itu ditranspos dikalikan dengan matriks A ini. Tentang transpos ini kadang-kadang nanti mungkin membingungkan ini ditranspos atau enggak ya. Dalam perkalian matriks ini kita lihat matriks itu kalau ada dua matriks dikalikan kita harus menyamakan jumlah kolom dari matriks pertama harus sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Jadi misalnya M kali N boleh dikalikan dengan matriks yang ukurannya N kali P, hasilnya nanti M kali P. M itu jumlah baris matriks pertama, N itu jumlah kolom matriks pertama, N yang berikutnya itu jumlah baris matriks kedua, P itu jumlah kolom matriks kedua. Sehingga jumlah kolom dari matriks pertama harus sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Nah, kadang-kadang M itu kan disusun baris, kadang disusun kolom. Kalau kita susun baris, ya harus konsisten terus. Nah, waktu ditranspos nanti jadi matriks kolom. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, langkah-langkah LDA, linear discriminant analysis, nanti per langkah kita akan contohkan. Yang pertama ada persiapan data latih. Jadi kita dalam hal ini kita akan membuat diskriminan untuk 2 kelas. Ya, kalau 3 kelas kita bahas berikutnya, tapi untuk saat ini 2 kelas. Ya. Kemudian lakukan centering. Lakukan centering di sini digunakan untuk apa? Mendapatkan means-nya. Kalau nanti data latihnya di center ya semua data latih dikurangi means-nya. Yang ketiga, hitung matriks scatter within masing-masing kelas yang tadi, SW1 sama SW2. Kemudian kalau kita sudah dapat SW1 dan SW2, nanti kita bisa ngitung matriks gabungannya SW. Kemudian langkah berikutnya kita cari matriks proyeksi A ya yang digunakan untuk memproyeksikan setiap data ke dalam nilai skalar. Yang berikutnya adalah kita hitung threshold-nya ya. Threshold itu nilai ambang yang membatasi yang merupakan batas antara kelas W1 kelas 1 maupun kelas 2. Jadi kurang dari ambang itu masuk ke kelas 1, melebihi dari ambang itu masuk ke kelas 2.
Nah, itu langkahnya untuk mendapatkan A sampai threshold. Kalau langkah nomor 7 dan 8 itu, 7 itu bisa kita aplikasikan terhadap data latih, bisa juga nanti kalau ada data baru, data kita nyebutnya itu data testing, kita proyeksikan, kemudian baru kita tahu data testing itu dia masuk ke kelompok yang mana dengan melihat hasil proyeksinya, Z-nya, terus dibandingkan dengan nilai threshold. Baik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh, ini langsung datanya, contohnya gini. Saya mempunyai data uh, dua atribut, X1 dan X2. Jadi setiap data, setiap objeknya itu punya dua atribut. Ada dua kelas, A dan B. Kemudian jumlah masing-masing di sini saya samakan. NA, jumlah data A itu 8, NB 8, data 8. Ini data latihnya. Baik, langkah berikutnya, centering. Centering itu berarti kita mencari rata-rata dari atributnya. Untuk kelas A, ini dijumlah dan dirata-rata, dapatnya 4. Kemudian ini dijumlah dan rata-rata 2, 13. Begitu juga yang B, X1-nya 4,38, X2-nya 6,5. Semua perhitungan di sini menggunakan 2 digit di belakang koma, standar pembulatan ya. Jadi nanti kalau langsung dikalikan mungkin selisih, tetapi kalau tidak dibulatkan nanti akan waktu terakhir dibulatkan akan sama. Baik. Berarti di sini centering kita sudah dapat minnya. Kalau mau di center data ini berarti 2 dikurangi 4 berapa, 1 kurangi 2, 13 berapa, berarti nomor 1 atribut X1-nya berapa, X2-nya berapa. Tapi untuk saat ini kita yang centering ini sampai pada kita cari minnya aja, nggak sampai ke di center datanya ya. Baik, lanjut. Nah, kemudian ngitung matriks scatternya. SWA ya, matriks scatter untuk kelas A itu sama dengan matrik minnya ini makan matrik baris. Kita nyebutnya matrik baris ditranspos dikalikan dengan dirinya sendiri. Berarti kalau ini ditranspor kan baris jadi kolom 4,0213 4213. Baik. Kemudian dia nanti dibagi dengan seper NP dikurangi 1 dalam hal ini karena NA-nya itu 8 kurangi 1 berarti nanti dibagi 7. Untuk dapat 2,29 ingat 2,29 ini pembulatan ya nanti ya. Itu 4 kali 4 16 dibagi dengan 7 dapat ini. Kemudian 4 kali 2 dibagi 7 dapatnya di sini. Ya. Untuk baris ini berarti yang bawah dikalikan. Ini perkalian matriks. Anda sudah mempelajarinya tentunya perkalian matriks ya. Baik. SWA kita dapat data seperti ini. SWB dengan cara yang sama kita akan hitung dan dapatnya seperti yang tertera di sini. 4,38 dikali 4,38 dibagi 7 dapatnya ini dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kalau SWA dan SWB sudah dapat, berikutnya adalah bagaimana cara menghitung SW. SW itu matrik gabungannya. Ini sudah ada data yang tadi, SWA-nya sudah ketemu, SWB-nya sudah ketemu. Ngitung SW itu NA dikurangi 1 kali SWA ditambah NB dikurangi 1. NB, NA itu jumlah datanya ya. Dikalikan SWB, NA-nya 8, NB-nya 8. Silakan nanti dikalikan hasilnya ketemu ini ya. Ketemu sebentar. Ketemu SW 0,72, 0,75, 0,75, 0,95. Baik. Kemudian yang berikutnya membuat matrik proyeksi. Tetapi sebelum masuk ke matrik proyeksi, di sini kan matrik proyeksi SW-1, padahal kita baru punya SW. Ya, baru punya SW.
Bagaimana cara ngitung inverse-nya? SW-1 ini maksudnya inverse matrik. Gunakan fungsi di Excel namanya matrik inverse. Matrik inverse. Kalau ini langsung angkanya meligi, asli 0,72, 0,75, 0, nanti ya enggak sama dengan ini, tetapi sebenarnya ini kan pembulatan, ini juga pembulatan data. Saya contohkan untuk cara membuat matrik inverse ya. Baik. Sekarang coba saya tampilkan Excel-nya. Saya share Excel. Cara membuat matrik inverse. Ya. Misalnya tadi saya gampang saja, misalnya 7, 8, 9, 10 misalnya. Ya, bagaimana cara membuat matrik inverse ini? Caranya sama di sini, kita langsung ke fungsi di sini. Kalau jangan sama dengan ya, karena nanti hasilnya lebih dari satu kolom, lebih dari 2 baris. Langsung aja kursornya kita taruh di sini. Kemudian fx function wizard m inverse. Kita dapat ini matrik inverse. Nah, matrik inverse parameternya seperti ini. Tinggal kita dari sini ke sini. Baik, kita oke. Nah, kita dapat matrik inverse-nya seperti ini. Jelas ya? Baik, saya lanjutkan. Ya, atau saya ulangi lagi, misalnya 9, 12, 13, 17. Matrik inverse-nya ini tinggal fx, kita cari m inverse, matrik inverse, oke. Kemudian, bentar. Matrik inverse. Baik, kemudian fx-nya kita isi dengan ini. Oke, dah dapat matrik inverse-nya seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke PPT-nya lagi. Nah, itu cara menghitung matrik inverse, walaupun sebenarnya ada panduannya, misalnya dicari determinannya dulu, terus nanti di swap baris kolomnya, kemudian baru dibagi dengan nilai determinan, nanti ketemu. Ya. Tetapi untuk saat ini fungsi di Excel bisa, fungsi di programming juga bisa. Kemudian dari sini kita sudah dapat SW inverse-nya, M2, M1, ya. Ini kan 2 kali 2, ini 2 kali 1, berarti nanti dapatnya ukurannya 2 kali 1. 4,38 dikurangi 40. 6,5 dikurangi 2, 1, 3. Dapatnya ini, nanti begitu dikalikan, dibulat, ingat tetap bahwa ini pembulatan di 2 angka di belakang koma, ya. Dapat A-nya seperti ini. Berarti kita sudah dapat matrik proyeksi untuk A. Langkah berikutnya hitung threshold. Thresholdnya itu H sama dengan setengah M1 ditambah M2 ditranspos dikalikan dengan matrik A. Matrik A-nya itu 2 kali 1, ya, 2 kali 1, berarti ini kan ya, harus padahal threshold itu kan satu nilai ya, 1 kali 2. 4,0 ditambah 4,38, kemudian 213 ditambah 6,5. Dapatnya setelah dikalikan dapat 0,000 berapa gitu, tapi dibulatkan ke 2 angka, tetap hasilnya H sama dengan 0. Berarti ada garis
atau ada garis yang hanya kalau dia nilai proyeksinya itu kurang dari 0, dia akan masuk ke kelompok pertama. Kalau lebih dari 0, dia akan masuk ke kelompok kedua. Baik. Kita sudah punya A, matriks proyeksi, kita sudah punya threshold. Nah, kalau kita aplikasikan terhadap data, ya, begitu matrik ini dikalikan, berarti 21 dikalikan minus 25, 30, 24, 57. Cara mengalikannya kan ini baris dikalikan kolom ya. 2 dikalikan minus 25,3 ditambah 1 kali 24,57. Hasilnya minus 26,04. Begitu juga yang lainnya untuk kelompok A. Untuk kelompok B, kalau dikalikan hasilnya positif. Pembatasnya H sama dengan 0. Kalau ini kurang dari 0, berarti dia masuk ke kelompok A. Kalau lebih dari 0, masuk ke kelompok B. Data latihnya sudah benar semua, tidak ada yang error. Berarti ini sempurna. Oh, jadi sempurna pembagiannya. Kadang-kadang tetap nanti bisa saja ada overlap ya. Tetapi kita coba. Nah, ini uji coba. Berarti tadi dari kesimpulannya hasil proyeksi negatif kurang dari H masuk kelas A, hasil proyeksi positif lebih dari H kelas B. Saya punya data P 9,10 dan Q 10,5. Masing-masing masuk kelompok mana? Ya, kalau P, proyeksi dari P minus 25,3 kali 9, 9 yang ini ditambah 24,5 kali 10, ini A kali P ya, atau kalau dibalik ya sebenarnya kan 9 kali minus 25,30 ditambah 10 kali 24,57. Perkalian ini perkalian matrik yang kadang bolak-balik, tapi yang penting mana yang ditranspos. Kalau tujuannya kan matrik itu kalau tujuannya 1 kali 1, berarti yang ini 1 kali 2, ini 2 kali 1. Karena nilai skalar ya. Gitu. Baik, kita lanjut. P ternyata nilai proyeksinya 18. Karena 18 lebih dari H, berarti positif, dia masuk ke kelas B. Begitu juga untuk Q. Q 10,5 ternyata hasilnya negatif. Berarti data Q ini masuknya ke kelas A. Gitu ya. Oke. Cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan? Belum Saya ada, persilakan. Tidak ada. Tidak ada? Jelas? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Baik. Videonya ini nanti saya upload ya. Kemudian di entry di LMS. Di entry di LMS saya sudah siapkan assignment, penugasan. Penjelasannya begini. Data yang di situ kan ada iris, data iris. Dia 3 kelas. Iris sentosa, iris virginica, dan iris versicolor. Ya, tetapi untuk penugasan ini masing-masing orang ngambil 2 kelas saja dari 3 kelas. Ya, pertama ambil data 2 kelas dari 3 kelas itu. Oke. Kemudian dari 2 kelas yang sudah diambil, masing-masing kelas sebenarnya datanya ada 50. Ambil 8 dari masing-masing kelas yang dipilih untuk diproses analisis diskriminannya. Ya. Kemudian kalau sudah sampai ketemu matrik proyeksi dan matriks dan nilai H-nya, kemudian ambil 2 data lagi dari kelas yang dipilih itu, masing-masing 1, uji cobakan matrik proyeksi Anda, apakah
sesuai, menghasilkan yang tepat atau tidak. Kalau perhitungannya benar, walaupun nanti hasilnya overlap tidak apa-apa. Kan kita tidak tahu apakah itu pembagiannya pembagiannya sempurna. Kalau contoh yang tadi pembagiannya sempurna, sehingga benar-benar tidak overlap. Tetapi kalau data di lapangan itu pasti ada overlapnya. Jadi kita cuma berusaha untuk membuat itu sedemikian hingga semakin jauh sehingga tidak overlap. Tapi apakah berhasil? Nanti dilihat dari hitungannya. Baik, itu ada yang perlu ditanyakan dari penugasannya itu? Maksudnya overlap itu gimana, Pak? Overlap itu tumpuk. Jadi dia masuk A, masuk B. Ya, pembagian yang sempurna itu kan kalau A ya A, B ya B. Jaraknya berjauhan gitu loh. Ya. Jelas? Jelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik. Waktunya sampai tanggal berapa itu? 19 ya? Sampai tanggal 19 ya? Baik. Saya anggap cukup. Kemudian datanya jangan sama. Ya namanya datanya 50 untuk setiap ini kan bisa diacak ya, mana yang diambil. Kalau sama persis itu ya kebangetan. Yuk, sama Pak, kan ngambil data 1 sampai nomor 8 ya, jangan 1 sampai 8. Di random. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup. Nah, silakan dibaca lagi materi di PDF dan nanti kalau ini sudah saya upload silakan Anda lihat lagi, kemudian kerjakan penugasannya. Kalau bisa hari ini selesai ya nggak ada tanggungan. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mari kita akhiri kuliah kita dengan bacaan suratul Fatihah, Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.